있어요 모두 보고 싶었어 우리도 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 외로운 날들이야 모두 다 안녕 내 마음속에 눈물들도 이제는 안녕 어제의 너는 바람을 타고 멀리 저 먼 우주 어딘가. Baik, sebelum kita masuk ke dalam arti atau makna dari administrasi keuangan, akan lebih baiknya kita mengetahui apa sebenarnya keuangan itu. Nah, keuangan adalah semua hak milik organisasi, lembaga, atau instansi yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya itu barang yang dapat dinilai dengan uang dan dapat dijadikan milik organisasi tersebut. Sedangkan uang itu ialah alat pembayaran yang sah dan ditetapkan oleh negara. Oke, nah itu dia mengenai keuangan. Sekarang kita masuk ke pengertian administrasi keuangan. Dimana administrasi keuangan adalah upaya pengelolaan mencakup semua aktivitas yang berhubungan erat dengan semua sistem keuangan, tujuan tiap perusahaan atau organisasi. Nah, kita juga bisa katakan dalam makna yang lebih sempit, administrasi keuangan ini adalah segala aktivitas yang berhubungan dengan pencatatan serta pembukuan tentang pengeluaran untuk membiayai berbagai kegiatan organisasi dalam bentuk berupa tata usaha atau tata pembukuan keuangan. Nah, sedangkan administrasi keuangan ini dalam makna yang lebih luas atau artian yang lebih luas adalah kebijakan mengenai pengadaan serta penggunaan keuangan organisasi dalam mewujudkan kegiatan organisasi itu sendiri. Nah, di mana bentuknya bisa berupa pengolahan keuangan meliputi perencanaan dan pengaturan serta pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan itu sendiri. Nah, itulah mengenai administrasi keuangan. Kemudian ada pula manajemen keuangan. Nah, di manajemen keuangan ini merupakan salah satu substansi manajemen sekolah yang akan turut menentukan berjalannya kegiatan. Kegiatan yang dimaksud di sini adalah kegiatan pendidikan di sekolah, sebagaimana yang terjadi di substansi manajemen pendidikan pada umumnya. Kegiatan manajemen keuangan dilakukan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan atau pengendalian. Nah, selanjutnya adalah proses administrasi keuangan. Di sini pada proses administrasi keuangan kita terdapat dua proses di dalam administrasi keuangan tersebut, di mana yang pertama ialah penyusunan RPS, di mana RPS ini ialah rencana pengembangan sekolah. Nah, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan Nasional di tahun 2006 menerbitkan panduan penyusunan rencana pengembangan sekolah atau biasa disingkat dengan RPS, di mana proses administrasi keuangan RPS terdiri atas rencana strategis atau Renstra dan rencana operasional atau Renop. Nah, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pada pasal 53 ayat 1 disebutkan bahwa setiap satuan pendidikan dikelola atas dasar rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menengah satuan pendidikan yang meliputi masa 4 tahun. Rencana kerja tahunan dikategorikan sebagai rencana operasional, sedangkan rencana kerja jangka menengah berkategori rencana strategis.
Tentu saja RKAS tidak boleh menyimpang dari RPS atau rencana strategis karena keberadaan RKAS berfungsi untuk mencapai tujuan yang sebelumnya terangkum dalam tujuan besar RPS. Nah, program sekolah baik jangka panjang, menengah, ataupun pendek disusun dengan tujuan yang pertama, menjamin agar tujuan sekolah yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan tingkat kepastian yang tinggi dan risiko yang kecil tentunya. Nah, kemudian yang kedua, mendukung koordinasi antara stakeholder sekolah. Yang ketiga, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar pelaku sekolah, antar sekolah dan pembina sekolah dan antar waktu. Kemudian yang keempat, ada menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Kemudian yang kelima, ada mengoptimalkan partisipasi warga sekolah dan masyarakat. Kemudian ada yang keenam, menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Yang ketujuh, sebagai dasar ketika melaksanakan monitoring atau evaluasi pada akhir program. Oke, selanjutnya kita masuk ke proses administrasi keuangan. Yang kedua yaitu penyusunan RKAS atau Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah atau RKAS. Nah, RKAS ini merupakan rencana biaya dan pendanaan program atau kegiatan secara rinci untuk 1 tahun. Nah, untuk 1 tahun anggaran, di mana RKAS adalah dokumen anggaran sekolah resmi yang disetujui kepala sekolah serta disahkan oleh Dinas Pendidikan. Itu yang disahkan dari Dinas Pendidikan itu bagi sekolah negeri, sedangkan yang disahkan melalui penyelenggara pendidikan atau yayasan itu bagi sekolah swasta. Nah, masa RKAS hanya berlaku untuk 1 tahun ajaran yang akan datang, terdiri atas pendapatan dan belanja atau bisa disebut dengan pengeluaran. Nah, pendanaan yang dicantumkan dalam RKAS hanya mencakup pengeluaran dalam bentuk uang yang akan diterima dan dikelola oleh sekolah. Nah, kemudian kita masuk ke pemeriksaan dan pelaporan. Yang pertama ada pemeriksaan keuangan. Pemeriksaan keuangan adalah rangkaian perbuatan penelitian atas penggunaan faktor dalam proses administrasi sebagaimana ditetapkan dalam jumlah anggaran untuk menjamin penggunaan faktor uang tersebut sah dan efisien agar pelaksanaan anggaran sesuai dengan ketentuan dan tidak timbul ketekoran baik pada anggaran organisasi sebagai keseluruhan maupun anggaran bagian-bagiannya. Kemudian sebelum uang itu dikeluarkan atau diterima, maka dilakukanlah pengawasan terlebih dahulu. Nah, pengawasan ini dinamakan dengan preventive backgrounding working atau penjagaan anggaran terlebih dahulu. Nah, yang kedua kita masuk ke dalam pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan sekolah. Nah, penerimaan dan pengeluaran keuangan sekolah harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan secara rutin oleh manajer sekolah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian, pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran yang berasal dari orang tua, peserta didik, dan masyarakat dilakukan secara rinci dan transparan sesuai dengan sumber dana pelaporan. Kemudian pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran yang berasal dari usaha mandiri sekolah dilakukan laporan dan pertanggungjawaban keuangan ini sangat penting agar pemerintah atau masyarakat pemberi dana tahu untuk apa saja uang yang telah diberikan ke sekolah dimanfaatkan. Apakah kegiatan yang didukung oleh dana tersebut terlaksana atau terimplementasikan sebagaimana yang direncanakan. Kemudian
serta bagaimana hasil kegiatan yang didukung oleh dana tersebut dan bagaimana dampaknya terhadap pelaksanaan tugas utama sekolah, yaitu pembelajaran peserta didik. Oke, selanjutnya kita masuk ke peran guru pada administrasi keuangan. Nah, guru merupakan salah satu komponen dalam sistem pendidikan yang memiliki peran yang sangat besar. Nah, dalam pencapaian tujuan pendidikan, peran guru bukanlah hanya sekedar menyampaikan ilmu pengetahuan kepada peserta didik, namun jika dilihat secara luas, guru juga berperan sebagai administrator pendidikan. Sebagaimana kita bisa tahu menurut Oteng Sutrisna tahun 1986 dalam Abin Syamsuddin dan Nandang Budiman 2005, administrasi adalah suatu kegiatan atau usaha untuk membantu melayani, mengarahkan atau mengatur semua kegiatan dalam mencapai suatu tujuan. Nah, administrasi pendidikan adalah segenap proses pengerahan segala sesuatu, baik personal, spiritual maupun material, yang bersangkutan dengan pencapaian tujuan pendidikan itu sendiri. Nah, kemudian kita masuk ke peran guru dalam administrasi keuangan sekolah. Penanggung jawab biaya pendidikan adalah kepala sekolah. Namun demikian, guru diharapkan ikut berperan dalam administrasi biaya ini. Meskipun menambah beban, mereka juga memberikan kesempatan untuk ikut serta mengarahkan pembiayaan itu untuk perbaikan proses belajar dan mengajar. Nah, administrasi keuangan ini meliputi kegiatan perencanaan, penggunaan, pencatatan data, pelaporan, dan pertanggungjawaban dana yang dialokasikan untuk sekolah. Tujuan dari administrasi ini adalah untuk mewujudkan suatu tertib administrasi keuangan sehingga pengurusannya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Beberapa peran guru dalam administrasi keuangan ini meliputi hal-hal berikut ini. Yang pertama, membuat file keuangan sesuai dengan dana pembangunan. Dimana kita harus membuat file keuangan sesuai dengan dana pembangunan yang sudah dicantumkan. Kemudian membuat laporan data usulan pembayaran gaji atau rapel ke pemerintah kota. Nah, kemudian ada juga membuat pembukuan penerimaan dan penggunaan dana pembangunan. Lalu membuat laporan dana pembangunan pada akhir tahun anggaran. Nah, kemudian ada juga membuat laporan rancangan anggaran pendapatan bantuan sekolah atau RAPBS. Kemudian membuat laporan tribulan dana bantuan operasional sekolah atau BOS, serta menyetorkan pajak PPN dan PPH. Lalu membagikan gaji atau rapel, kemudian menyimpan dan membuat arsip peraturan keuangan sekolah. Ini data